Tapi jaraknya dengan Anies Baswedan menjadi lebih dekat karena Anies Baswedan mulai naik di 34,1%. Hanya Prabowo Gibran tetap punya peluang mendapatkan suara 36,2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang saya hormati, para narasumber dan juga teman-teman jurnalis yang sudah berkenan hadir dalam undangan kami untuk diskusi sekaligus inginnya sebetulnya adalah berbagi pandangan saja terkait dengan hasil survei yang sudah kami lakukan pada periode 10 November sampai 17 November 2023. Secara umum saya kira survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion kali ini tidak jauh berbeda dengan survei-survei sebelumnya, tapi mungkin ini adalah survei pertama sejak 2019 yang dilakukan secara penuh melalui tatap muka dan dengan tambahan responden. Kali biasanya dalam skala nasional kami pakai responden 1.200, tapi kali ini ada tambahan 200 sehingga totalnya adalah 1.400. Lalu yang mau kami diskusikan adalah terkait dengan tren pemilih muda terkait dengan konstelasi politik yang sekarang mungkin sedang ramai dibicarakan, sekaligus tema-tema anak muda sedang banyak juga didiskusikan karena mungkin kandidatnya banyak yang muda gitu ya. Bahkan yang tua sekalipun Bapak Prabowo Subianto itu karakternya juga mulai muda-mudaannya ya, istilah-istilah muda. Teman-teman sekalian, kami melakukan survei masih di seluruh provinsi sebelum ada pemekaran di Papua. Jadi Papua hanya ada 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Raya secara umum begitu ya. Jadi tidak semua Papua dapat kami capture masing-masing provinsinya, tapi hanya diambil saja skalanya dan itu cukup mewakili situasi yang ada di sana. Banyak hal yang kami tangkap dari survei, termasuk juga bagaimana kemudian persepsi publik terhadap kondisi pemerintahan, ekonomi, politik, hukum dan segala macamnya. Tapi pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan yang to the point, yaitu terkait dengan peta koalisi partai politik dan elektabilitas capres cawapres. Yang pertama berkaitan dengan top of mind yang kami capture di tanggal 10 sampai 17 November 2023, nama-nama yang muncul secara langsung ketika kami menanyakan kepada responden jika hari ini dilaksanakan pemilihan presiden, Bapak Ibu hendak memilih siapa, tanpa diberikan bantuan lembar jawab begitu ya. Jadi responden langsung saja menjawab. Itu Prabowo Subianto masih tetap pada posisi teratas dengan 31,5%. Lalu disusul oleh Anies Baswedan 26,4%, Ganjar Pranowo 22,1%, lalu Erick Thohir 1,4%. Ridwan Kamil sampai nama-nama yang lain semuanya masih di bawah 0, sekian gitu ya. Jadi yang di atas 1% itu hanya ada Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Hal semacam ini sebetulnya lumrah karena ini linear dengan popularitas yang memang masih melekat di benak publik. Tapi pada bagian ketika kami menawarkan secara langsung, yaitu secara tertutup, jadi publik tidak boleh lagi memilih di luar nama-nama yang sudah didaftarkan di KPU, yaitu terkait dengan 6 nama. Dengan pertanyaan yang sama, ketika pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini, pada saat survei dilakukan, Bapak Ibu tidak memilih siapa? Posisi pertama adalah Prabowo Subianto dengan 33,2%, disusul Anies Baswedan 29,7%, Ganjar Pranowo 23,5%, Abdul Muhaimin Iskandar 2,1%, lalu Mahfud MD 1,7%, dan Gibran Raka Buming Raka
masih di posisi 0,6%. Ini sebetulnya benar karena survei yang kami lakukan itu sudah cukup waktu bagi Gibran Raka Buming Raka ya sebagai perwakilan dari generasi muda, sudah dilakukan, sudah dipromosikan dan segala macam ya. Rupa-rupanya pada saat kami melakukan survei, generasi muda terbukti tidak atau belum mungkin ya, belum cukup terarah pada posisi Gibran karena faktanya masih di posisi yang cukup rendah yaitu di 0,6. Lalu ketika nama-nama itu dikhususkan hanya capresnya saja, posisi teratas Prabowo Subianto 37,5%, lalu disusul oleh Anies Baswedan 32,7% dan Ganjar Pranowo 28,3%. Dengan presentasi yang belum menjawab ada atau belum menentukan pilihan ada 1,3. Jika Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies Baswedan, maka Prabowo Subianto akan mendapatkan persentase 52,1%, lalu Anies Baswedan 46,0%. Ketika Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto 51,7%, lalu Ganjar Pranowo 39,8%. Yang belum menjawab atau tidak menjawab ada 8,5%. Lalu ketika Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dihadapkan, Anies Baswedan 50,5%, Ganjar Pranowo 41,7%. Ada yang bisa dicermati dari data ini. Yang pertama adalah bahwa ketika Prabowo Subianto itu tidak ikut kontestasi, maka ada cukup ceruk suara yang tidak memastikan pilihannya terhadap salah satunya. Artinya ada suara yang mengendap atau ada suara yang mungkin masih bimbang apakah dia akan bergeser ke Prabowo atau akan bergeser ke Anies Baswedan atau ke Ganjar Pranowo. Tetapi ketika Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies Baswedan, maka posisi Ganjar Pranowo itu sudah jelas, langsung larinya kemana langsung clear, sehingga hanya menyisakan 1,9% saja yang masih ragu-ragu menjawab. Begitu pula ketika Prabowo Subianto Anies Baswedan dihadapkan dengan Ganjar Pranowo, posisinya justru sangat kecil. Artinya ketika tiga poros ini berlaga bersamaan, maka sebetulnya kontestasi yang paling kuat itu adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar termasuk yang diuntungkan dengan kontestasi itu. Kenapa? Karena perubahan pemilih Anies Baswedan jauh lebih papan, lebih stabil dibandingkan dengan pemilihnya Ganjar Pranowo. Jadi kalau dilihat dari situasi kemapanan pemilih, sebetulnya pemilih yang paling solid sampai hari ini adalah pemilihnya Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Meskipun kehadiran Gibran Raka Buming juga mempengaruhi atau mengurangi dari suara Prabowo, tetapi tidak cukup signifikan. Tapi sementara Ganjar Pranowo juga terkoreksi ketika berhadapan atau disandingkan dengan Mahfud MD. Nah, ini beberapa tema Bapak Ibu yang mungkin salah satu hal yang membuat para kandidat ini direferensikan untuk dipilih. Salah satunya misalnya berkaitan dengan keyakinan publik terkait penegakan hukum. Di sini beda sekali, jauh sekali bedanya, yaitu Prabowo diyakini punya komitmen penegakan hukum 52,1%, lalu Anies Baswedan 31%, hanya 11,2% masyarakat atau responden yang diyakini Ganjar Pranowo bisa diandalkan dalam proses penegakan hukum. Pemberantasan korupsi juga sama, masih cukup didominasi oleh Prabowo Subianto, lalu disusul oleh Anies Baswedan. Pemberantasan kolusi dan nepotisme ini memang agak terjadi perubahannya. Yang semula Prabowo Subianto itu dianggap cukup optimis gitu ya, sejak adanya Gibran Raka Buming, keyakinan publik terhadap pemberantasan korupsi dan nepotisme menjadi rendah pada Prabowo Subianto, hanya 21,5%, lalu meningkat di posisinya Anies 38,5% dan Ganjar Pranowo 31,4%. Misalnya isu-isu yang sensitif berkaitan dengan menjaga konstitusi, misalnya Prabowo Subianto juga mengalami penurunan yang semula di bulan di bulan Juni kami terakhir survei
itu Prabowo Subianto masih di angka 52% terkait dengan menjaga konstitusi. Tetapi hari ini tiba-tiba turun sangat drastis sekali, hanya di 30,6%. Lalu Anies menguat di 46,2% dan Ganjar Pranowo di 20%. Kemudian ketika publik disodorkan pertanyaan sudah berkaitan dengan pasangan-pasangan, yaitu Anies Baswedan dengan Mohaimin Iskandar, lalu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, secara umum posisinya tidak berubah. Artinya Prabowo tetap saja tertinggi begitu ya. Tetapi yang jadi persoalan adalah kandidat cawapresnya mempengaruhi. Misalnya saja Anies Baswedan. Dari Anies Baswedan sendiri ketika dia disandingkan dengan Prabowo, lalu kemudian dengan Ganjar, elektabilitas Anies secara personal itu 32,7% secara personal. Begitu disandingkan dengan Mohaimin Iskandar meningkat menjadi 34,1%. Artinya Mohaimin Iskandar memang punya dampak baik. Ini mungkin salah satu pujian kecil pilihan Anies Baswedan ke PKB atau Nasdem ke PKB itu adalah putusan yang tepat paling tidak sampai hari ini, sampai November ini. Sementara Prabowo Subianto yang semula sudah tinggi 37,5%, kehadiran Gibran justru membebani. Ya mungkin ya kecil memang ya di sekitar 1% sehingga turun menjadi 36,2%. Mahfud MD juga begitu. Mahfud MD juga menjadi beban bagi Ganjar meskipun memang angkanya sangat kecil. Mungkin hanya 0, mungkin ya. Dari Ganjar Pranowo-nya sendiri sudah 28,3%, begitu disandingkan dengan Mahfud MD menjadi 27,1%. Dengan situasi ini memang Prabowo tetap tertinggi. Secara umum kalau membaca data misalnya disandingkan dengan margin of error yang kami lakukan di 2,5 sampai 2,9, akurasi data 95% pada batas maksimum 97%, maka bisa diasumsikan bahwa sebetulnya dari 3 pasangan ini sudah 30% semua, kira-kira begitu. Kalau diambil rata-rata